Baik, kembali lagi di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini, dan masih kurang lebih 7 menit ke depan program ini masih menemani kita bersama-sama. Kita ke pertanyaan ya Bu ya. Ya, baik. Masih ada dua pertanyaan yang masuk di line WhatsApp-nya di Radio Logis FM. Saya berikan pertanyaan pertama atas nama Angel di Surabaya. Oke, Shalom Surabaya. Ya. Bagaimana untuk mengetahui ladang yang kita kerjakan itu cocok dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita? Melihatnya dari sisi mana? Oke, good. Pertanyaan yang bagus, dan saya mau bilang begini. Ini yang kadang-kadang lupa sama kita yang sudah melayani. Kalau saudara tahu bahwa pelayanan itu ya, ini adalah cara Tuhan, kehendak Tuhan, sebenarnya bukan baik-baik saja, gitu loh. Ujian pertama adalah begini. Kalau semua baik-baik saja, maka saudara perlu tanya, Tuhan, apakah saya ada di sini? Ini kebalik ya. Orang kalau kayaknya semua baik-baik itu kayaknya, oh ini saya di sini nih. Tapi menurut saya enggak. Semakin saudara ada di situ, dan saudara sepertinya buat satu kebenaran yang hebat, tetapi banyak tantangan. Disitulah sebenarnya ujian saudara, gitu ya. Nah, ada banyak orang yang mengalami seperti ini, dia malah keluar. Kalau untuk tahu saudara ada di pelayanan yang mana, sebenarnya bertahan sebentar, nunggu. Karena kadang-kadang saya melihat ujian pertama yang Tuhan kasih itu waktu saudara terjun dalam pelayanan, bukan yang enak sebenarnya. Bukan yang enak. Ada harga bayar di sana. Ada harga bayar di sana. Gitu saudara. Ya. Jadi kalau saudara masuk dalam pelayanan, saudara lihat kok kayaknya banyak banget. Justru begini. Bukankah kita hadir menjadi seorang pelayan Tuhan? Amin. Dan waktu di situ ada banyak yang kita lihat suka gosip. Ya contoh gitu ya. Suka nilai-nilai orang yang jelek. Sebenarnya disitulah Tuhan bawa saudara untuk membantu mereka. Karena mereka sedang dalam kekurangan, kelemahan dalam kehidupan rohani. Nah ini pola pandang yang dewasa. Nah gitu. Kalau memang tujuan saudara pelayanan loh ya. Nah gitu. Jadi kita bisa uji juga semua kita. Pelayanan itu bukan mencari tempat yang nyaman, yang enak. Pelayanan itu bukan mencari orang-orang yang enak, yang mengerti. Bukan. Pelayanan bukan mencari supaya saya dapat salary-nya. Bukan. Karena atas sudah bilang waktu 10 murid Tuhan diutus, Tuhan bilang sama mereka, jangan membawa makanan, jangan membawa pakaian. Kok heran, ini kan mau pergi perjalanan jauh. Malah Tuhan melarang mereka membawa apa yang diperlukan dalam perjalanan yang jauh. Ini perjalanan yang panjang. Kenapa Tuhan larang mereka? Jangan bawa makan, jangan bawa pakaian. Padahal dalam perjalanan kita perlu mengganti pakaian. Dalam perjalanan kita perlu mendapat ada bekal. Bukankah begitu? Ya kan? Tapi inilah perbedaan dengan pelayanan. Kalau pergi jalan-jalan kita bawa bekal, ya. Bawa pakaian ganti, ya. Tapi kalau pelayanan itu enggak. Kenapa? Kenapa Tuhan melarang? Karena Tuhan mau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Anda dan saya setiap hari melihat mujizat Tuhan yang terjadi. Amin. Jadi kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Itu yang Tuhan mau. Dan disitulah pertumbuhan iman terjadi. So, kalau saudara melayani, bahkan kadang saudara harus bayar harga, bayar ABC set, ya. Puji Tuhan bahwa Anda sedang dipercaya Tuhan. Dan jangan batasi karena Tuhan yang punya kekayaan itu sendiri. Jadi itu tingkat di mana Anda tahu Anda sedang ada di mana, pelayanan sebenarnya seperti apa. Mudah-mudahan itu jadi berkat buat saudara, dan yang lain yang mendengar juga tetap bertahan dan tetap mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati. Amin. Ya. Baik, pertanyaan yang terakhir atas nama Vicky di Tangerang, Bu. Oke, Shalom Tangerang. Shalom Bu, saya lahir dari keluarga pendeta. Namun saya memilih jalur bekerja atau bisnis. Karena saya merasa panggilan saya adalah di situ. Namun banyak cibiran, tuduhan terhadap keputusan saya ini. Saya dikira melarikan diri, tidak mau ikut melayani. Bagaimana menurut Ibu, dan sikap apa terhadap penilaian-penilaian seperti itu? Bagi saya, melayani tidak harus di gereja. Nah, jawaban yang terakhir saya setuju. Betul. Karena kalau sebenarnya jadi pendeta, nanti siapa yang bisa ngobatin orang yang sakit? Harus ada dokter dong, ya kan? Kalau sebenarnya jadi pendeta, nanti jemaatnya siapa? Artinya, pelayanan itu yang namanya panggilan. Betul, Tuhan kasih profesi sesuai yang memang Tuhan taruh. Begini. Saya mau bilang seperti gini. Pendeta itu kan jabatan yang diangkat oleh gereja, oke? Tapi kalau saudara jadi dokter, hamba Tuhan atau bukan?
hamba Tuhan ya. Saya jadi pendeta, hamba Tuhan ya. Seorang yang menjadi pegawai negeri, hamba Tuhan apa enggak? Hamba Tuhan. Kita itu enggak lagi membawa jabatan dunia, itu maksud saya. Tapi kita membawa jabatan kita yang adalah hamba Tuhan. Ya Tuhan bawa kita di mana aja, itu panggilan. Ya saya juga bingung kalau seandainya begini, malah sebuah pelayanan gereja dari nenek moyangnya, papa mamanya, anaknya, cucu cicitnya yang pegang gereja. Malah saya bertanya, ini panggilan atau estafet bisnis? Serius saudara. Ya, kalau panggilan puji Tuhan. Tapi kalau bukan panggilan nggak boleh. Kita harus kembali ke tadi, panggilan bukan pelarian. Kalau ada juga gereja atau maaf kata, saya mengasihi, kita punya semua kita hamba Tuhan ya. Tapi kalau ada pelayanan, ada gereja, ada hamba Tuhan yang saya mau bilang bahwa mungkin Anda memaksa anak Anda untuk harus pegang jabatan Anda jadi pendeta, saya mau bilang Anda perlu berpuasa dan berdoa. Karena panggilan Tuhan itu bukan pada sebuah jabatannya. Panggilan Tuhan itu ada di mana saja. Karena Tuhan pakai dia dengan cara Tuhan. Ya, bukankah kalau jadi dokter dia bisa menangkan orang? Karena apa? Orang yang sakit datang dia bilang, saya hanya alat Tuhan, saya suntik. Tapi Anda harus punya iman ya, berdoa. Bukankah itu cara-cara Tuhan? Gitu, amin. Jadi kita jangan, kalau kita paksa anak kita jadi pendeta seperti kita juga, bahaya. Nanti betul dia bukan melayani, dia pelarian. Waktu ada jemaat punya masalah, dia bilang, wah aku pusing kepala lari. Siapa yang berdosa? Ya kan? Jadi kembali kepada doa dan berpuasa. Karena ingat, saya lagi bicara pelayanan bukan pelarian. Tapi pelayanan adalah perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita hanya butuh satu, setia melakukan apa yang Tuhan mau. Mari belajar untuk mengerti panggilan Tuhan itu di mana saja terhadap apapun yang Tuhan bawa sama kita. Itulah panggilan Tuhan. Tapi saya bersyukur sebagai hamba Allah yang memberitakan terus Injil Allah. Amin. Tapi dulu saya cita-cita jadi apa? Polwan. Polwannya Tuhan sekarang. Amin. Untuk apa? Mengawasi, menjaga, membimbing orang masuk ke dalam kebenaran firman. Istilahnya halangilah mereka jangan terjun ke neraka. Tarik mereka masuk kerajaan surga. Itu indah bukan? Tapi ingat, di mana saja dan dengan profesi apapun, panggilan itu ada dengan kita. Mas, satu yang kita punya adalah apa? Hati hamba, hati yang melayani. Amin. Baik, kita di menit terakhir di program Happiness Moment, Bu. Dan mungkin yang terakhir Ibu bisa sekali lagi berdoa untuk seluruh Charlesmania supaya setiap firman yang dibagikan tadi dialami oleh Charlesmania. Amin, amin, amin. Mungkin sekarang lagi bingung ya, dan mungkin juga rasanya pelayanan saudara mungkin juga rasanya stagnasi. Saya mau bilang kalau saudara melayani Tuhan, itu roh selalu terbakar dalam diri kita. Karena kita melayani dia dan rohnya ada dalam diri kita. Tetapi saya ingin berdoa ya, supaya saudara terus mengalami Tuhan dan tetap terbakar. Dan gini, pelayanan itu bukan hal yang membuat Anda capek. Pelayanan itu membuat kita bahagia. Jadi kalau Anda merasa pelayanan capek sekali dan akhirnya menyiksa pribadi saudara, daging saudara, dan seterusnya, pikiran saudara, jiwa saudara juga, jangan. Perlu rileks sebentar ya, dan tarik nafas dan berdoa hanya dalam hadirat Tuhan, worship, menyembah Tuhan. Saya percaya dalam hadirat Tuhan, penyembahan itu menyegarkan kembali jiwa saudara. Sedang engkau kembali fresh dan mendapatkan pesan-pesan roh yang luar biasa. Dan ingat, karunia-karunia roh itu perlu terus dipertajamkan. Jangan sampai hilang ya. Dan setialah melayani Tuhan apapun keadaan, situasi, dan bahkan berapa bayar harga pun, tetaplah setia melayani dia. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, hamba datang dan merangkul sahabat, teman, saudara-saudara yang sedang melayani Engkau. Mungkin ada di antara mereka sedang hati yang gundah gulana, sedang putus asa juga, sedang mungkin merasa tidak nyaman dalam sebuah pelayanan. Hamba minta firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui Happiness Moment program ini, melalui mulut hambamu, Engkau mulai pertajamkan kembali kepada kami, untuk kami tetap ada dalam kontrol dan rencana Tuhan. Kami mau minta supaya kekuatan Tuhan turun kepada saudara-saudara kami semua, untuk mereka setia melayani Engkau. Kalaupun mereka mungkin sudah sungguh-sungguh melayani, tapi mereka dihadapkan dengan banyak tantangan, hamba juga berdoa, Tuhan kuatkanlah hamba-hambamu. Engkau membela perkara-perkara mereka sedang mereka hadapi. Oh, Engkau yang mengutus mereka, mari Engkau melindungi dan menjaga
menjaga mereka. Bahkan Engkau menyediakan apapun yang diperlukan. Hamba berdoa, teguhkan panggilan setiap orang, semakin fokus dalam rencana Tuhan, semakin disiplin, sungguh-sungguh melayani Engkau. Dan tetapkanlah hati kami masuk ke dalam rencanamu. Tetapkan hati kami ada di dalam perkenanan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah jiwa roh tubuh kami terus dibaharui, terus mengalami Engkau. Hari demi hari, roh kami terbakar, roh kami hidup di dalam Engkau. Engkau menuntun kami, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang bermasalah berpikiran dan segala macam yang mereka sedang pikul. Tuhan, mari Engkaulah jalan kebenaran yang melegakan jiwa dan pikiran kami. Bebaskanlah setiap orang. Dan kalau ada yang sedang mau berpikir dan mengambil keputusan, Tuhan, biarlah keputusan-Mu yang terjadi di antara setiap kami yang sedang berdoa untuk hal itu. Dan hamba berdoa saat ini, apapun keadaan, mungkin ada yang melayani tapi nggak didukung oleh suami, atau yang melayani tapi nggak didukung oleh istri, atau sebaliknya anak-anak nggak mendukung, atau orang tua nggak mendukung. Hamba berdoa hari ini, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, kuatkanlah kami semua dalam panggilan kami. Dan Engkau menjamah semua orang dalam rumah tangga dan keluarga kami untuk diberikan hati-Mu Tuhan, hati yang sama, untuk mereka boleh mendukung kami dalam pekerjaan-Mu dan sama-sama melayani Tuhan. Bersama keluarga kami melayani Engkau. Biarlah setiap kami tetap ada dalam rencana Tuhan, dan kami tidak membuat pelayanan ini adalah seperti kehendak kami sendiri, tetapi kami mau Engkau membawa kami dalam satu kedewasaan roh yang lebih besar. Dan kalau Engkau memberikan kami kepercayaan 5, 6, 7, kami percaya juga bahwa Engkau yang mengaruniakan itu kepada kami akan memampukan kami untuk melakukannya. Tapi jauhkanlah kami dari mungkin satu hamba yang tidak setia, yang baru dikasih satu tapi kami menanam, kami nggak menjalankan, kami nggak berkembang di dalamnya. Jauhkanlah kami daripada itu Tuhan. Tapi biarlah kami terus dipercaya oleh Tuhan, dan ditambah-tambahkan kasih karunia, ditambah-tambahkanlah segala promosi-promosimu untuk dipakai sebagai alat-Mu, supaya banyak orang mengalami dan mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah ini dalam program Happiness Moment. Berkati Radio Love Jogja FM, berkati hamba melayani Pak Anton yang sudah terus setia menemani dalam program ini. Berkati beliau, berkati rumah tangga, berkati pelayanan, berkati semua kru yang di belakang layar yang mempersiapkan segala sesuatu, yang mendukung pelayanan ini dengan baik sehingga banyak orang boleh diberkati. Berkati program-program setiap Senin sampai dengan Minggu yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, mungkin dalam sharing firman Tuhan. Engkau juga pakai mereka sebagai alat-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkan program-program dalam Happiness Moment ini juga di dalam Radio Love Jogja, kami terus diberkati dalam pertumbuhan iman yang luar biasa. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan doa hamba-Mu, karena doa ini hamba alaskan sungguh-sungguh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Diberkatilah kami sekarang sampai Tuhan datang menjemput kami kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Bu Sari untuk sharingnya di amin. kesempatan sore hari ini. Terima kasih Pak Yan yang sudah ikut melayani. Dan juga sebenarnya karena waktu jualan program Happiness Moment berakhir di kesempatan malam hari ini, dan dengarkan kembali program Happiness Moment di minggu yang akan datang. Sama pamit dulu dari rumah dengar Jujur semuanya. Terima kasih buat kebersamaannya. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Amin. God bless you.